Selamat Halo, sore, selamat Mas Yazid. ya, selamat sore. Selamat sore, rekan-rekan Ajaib. Ya, ini teman-teman ya, ini Pak Wiwi Suprihatno ya. Beliau merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Waskita Karya ya. Eh, Selamat sore Pak, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, semoga Mas Yazid dan rekan-rekan Ajaib sehat selalu juga. Iya Pak. Nah, seperti kita ketahui kan, ini Pak pembangunan kan sedang cukup pesat-pesatnya gitu ya saat ini ya. Mungkin kita berbincang dulu Pak mengenai tentang Waskita Karya ini. Sebetulnya eh, latar belakang atau histori dari berdirinya Waskita Karya ini seperti apa, kemudian visi dan misi yang ingin dicapai ke depannya itu seperti apa Pak Wibi? Oke, thank you Mas Yazid. Jadi Waskita ini kan merupakan perusahaan, salah satu perusahaan konstruksi di Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara. Dan kami berdiri di tahun 1961 dan sebagai salah satu perusahaan milik negara yang hasil dari nasionalisasi di Indonesia ya. Kami memiliki visi sebagai perusahaan yang terdepan dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan, tentunya melalui pembangunan di bidang konstruksi. Saat ini Waskita memiliki 5 aktivitas bisnis, yaitu jasa konstruksi, kami ada jasa investasi jalan tol, kami punya juga investasi properti dan realty, ada juga manufaktur dan infrastruktur lain, di mana dalam menjalankan lini bisnis tersebut, kami membagi dalam 4 anak usaha kami, yaitu Waskita Toll Road untuk investasi jalan tol, kami punya Waskita Beton Precast, dan Waskita Karya Infrastruktur untuk bisnis infrastruktur lain dan manufaktur. Dan juga Waskita Karya Realty untuk melakukan investasi di bidang properti dan realty. Itu Mas Yasid. Ya, Pak Wiwi, kalau yang kita ketahui bahwa yang IPO itu adalah WSBP ya Pak ya, Waskita Karya Beton Precast. Yang anak usaha lainnya ada rencana untuk IPO juga Pak? Uh, Saat ini memang belum, tetapi dari divisi bisnis development kami tentunya menjadi salah satu yang perlu kami lakukan evaluasi kajian ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa IPO merupakan salah satu alternatif pendanaan yang kita butuhkan. Saat ini salah satu yang ingin untuk kita IPO-kan adalah yang potensi ya, yang potensi terdekat adalah Waskita Toll Road, Waskita Karya Realty, namun masih menunggu juga kondisi market yang tentunya harus kondusif dan harus didukung dari appetite pasar terhadap proyek-proyek properti yang diharapkan semakin membaik ke depan, Mas Yasin. Oke, semoga bisa terwujud ya Pak. Kalau kita lihat kan pandemi juga ya sudah mulai agak-agak berkurang ya, dan kita lihat Betul, di jalanan itu sudah mulai ramai gitu ya, termasuk betul. juga di jalan tol. Pak, boleh kita tahu nggak Pak, kira-kira bisnis proses yang ada di Waskita Karya ini seperti apa? Kan tadi ada 5 lini bisnis gitu ya Pak ya. Iya, Kira-kira iya. apakah ini saling menopang satu sama lain Pak? Oke. Baik, thank you Pak Mas Yazid, teman-teman investor. Jadi proses bisnis yang ada di Waskita Karya itu tentunya mencakup aktivitas yang bersifat investasi oleh anak usaha kami yang kami wujudkan dalam bentuk nilai kontrak baru. Kemudian Waskita akan mendapatkan pekerjaan yang konstruksinya sesuai dengan lini bisnis Waskita, dan tentunya akan mendongkrak nilai kontrak baru bagi Waskita yang terwujud dengan pendapatan usaha. Selain melalui aktivitas investasi, Waskita juga turut serta dalam pelaksanaan lelang secara konvensional, di mana Waskita berpartisipasi juga pada lelang-lelang proyek yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun BUMN atau swasta, yang tentunya mengarah kepada proyek-proyek yang secara visibility mendorong tercapainya program kerja Waskita. Nah, selama masa konstruksi
tentunya kita membutuhkan material. Nah, Ya. penyediaan bahan baku ini juga akan disupport oleh anak usaha kami, seperti material beton pracetak di konstruksi atau di jalan tol, kemudian juga ready mix atau steel, baja, dan juga alat berat yang mendukung proyek-proyek waskita secara keseluruhan. Nah, setelah masa konstruksinya selesai, maka kami secara bisnis proses akan menyerahkan proyek-proyek tersebut kepada owner sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Khusus untuk proyek yang bersifat jalan tol, apabila proyek jalan tol tersebut sudah selesai kami kerjakan dari sisi konstruksi, kami akan melakukan operasi melalui operasi jalan tol sebagai operator melalui anak usaha yaitu Waskita Toll Road. Namun untuk beberapa saat sampai dengan tol tersebut betul-betul siap dan sudah menghasilkan recurring income, dan selanjutnya kita lakukan strategi partnership baik dengan investor asing maupun investor lokal. Ini yang dijual bukan jalan tolnya tapi konsesinya, Mas Yasin. Oke. Nah, gunanya untuk dapat memperkuat posisi ekuitas Waskita secara holding dan juga dapat berinvestasi kembali pada proyek-proyek jalan tol yang baru. Kira-kira seperti itu, Mas Yasid dan teman-teman investor. Ya, kira-kira ini di divestasi ya Pak ya. Kemudian ini supaya untuk dalam rangka refinancing supaya mendapatkan fresh money dapat digunakan untuk membangun yang lainnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, sejauh ini Pak, kira-kira recurring income dari bisnis tol ini cukup baik nggak Pak? Ini kan tampaknya crowd juga sudah mulai tinggi ya di jalanan gitu. Oke, kalau kita lihat dari pra-COVID sampai dengan hari ini, tentunya ini kondisi yang sangat berpengaruh secara korelatif positif ya. Pada masa pandemi, pergerakan masyarakat terhambat ke kanan kiri, sehingga tentunya berdampak pada perlambatan laju lalu lintas harian di ruas-ruas tol yang kita miliki. Namun demikian, dalam perjalanannya secara year to date selama 7 bulan ya, 7 bulan itu data yang kami tarik. Ya, Pak Wiwi, suaranya kurang kedengeran nih. Suaranya. Ya, suaranya tidak terdengar, Pak Wiwi. Halo, Pak Wiwi. Ya, suaranya saya kurang begitu mendengar nih, Pak Wiwi. Terdengar? Ya. Nah, sekarang sudah jelas, Pak. Mungkin bisa dirangkum sedikit, Pak, tadi, Pak, mengenai jalan tol ini. Oke, jadi gini, secara garis besar lalu lintas harian tol itu mengalami penurunan cukup signifikan sebelum pada saat terjadinya COVID-19. Karena kan keterbatasan PPKM dan sebagainya. Nah, dengan telah dibukanya PPKM, masyarakat pelaksanaan mudik, kondisi lalu lintas harian tol, ruas tol yang kita miliki sudah menunjukkan pada posisi 99% mendekati posisi LHR sebelum COVID. Ini menunjukkan tren perbaikan, dan dari sisi recurring income tentunya berdampak sangat positif bagi kinerja perusahaan. Oke, baik Pak. Jadi sudah mulai sangat baik ya penerimaan kasnya ataupun recurring income ya. Ya, Pak, boleh update Pak? Teman-teman kayaknya banyak yang pengen tahu nih Pak mengenai tentang kondisi keuangan Waskita saat ini. Kemudian
kira-kira dari top line maupun bottom line-nya apakah ada apa semakin baik gitu Pak ya? Oke, thank you Mas Yasid dan rekan-rekan investor. Jadi Waskita Karya ini memang di tahun 2021 kita mulai melaksanakan perbaikan secara fundamental dari sisi keuangan sebagai dampak dari implementasi strategi perseroan, yaitu kami memiliki 8 stream penyehatan keuangan di Waskita, di mana di dalam implementasi program penyehatan ini kan diantaranya ada restrukturisasi hutang baik induk maupun perusahaan anak. Kemudian kita juga mendapatkan dukungan fiskal dari pemerintah, baik berupa penyertaan modal negara, kemudian right issue, termasuk juga fasilitas kredit modal kerja dengan penjaminan pemerintah. Penjaminan pemerintah ini adalah tujuannya bukan pada saat default terus dibayar oleh pemerintah, tapi menjaga agar tidak terjadi default di sisi Waskita kepada para krediturnya. Nah, tahun ini selain itu kita juga melakukan perbaikan dari tata kelola dan bisnis proses, Mas Yasid dan teman-teman investor, yang tentunya ini akan berdampak kepada perbaikan pengelolaan pemilihan proyek secara komite manajemen risiko yang lebih baik lagi, kemudian pengelolaan account receivable kita, sehingga timeline terhadap piutang-piutang kita lebih baik dikelola dan lebih tepat waktu, sehingga cash flow perusahaan relatif bisa terjaga sebagaimana seharusnya. Nah, tahun lalu kami menyelesaikan restrukturisasi dengan 21 lenders. Kemudian dengan adanya support fiskal dari pemerintah berupa PMN dan right issue, kami juga bisa meneruskan beberapa 6 ruas tol kita yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian, baik yang ada di Jawa, di Trans Jawa maupun di Sumatera. Nah, ini akan menghasilkan percepatan pendapatan usaha, ruas tolnya selesai, menghasilkan recurring income, kemudian setelah membaik sesuai dengan laju lalu lintas harian tadi, mendapatkan strategic partner yang bagus, dan ini bisa kita lakukan divestasi kembali untuk memperbaiki atau menurunkan leverage, untuk menurunkan debt to equity ratio, dan kita bisa menjalankan proyek-proyek baru yang sustain. Nah, hal inilah yang menjadi tonggak dari perbaikan kinerja keuangan perusahaan kita atau Waskita, yang saat ini sudah mulai terlihat titik terangnya, di mana sampai dengan semester 1 tahun 2022 ini kami sudah mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 6,1 triliun, dan ini secara year on year ada peningkatan hampir 30% dibanding dengan tahun lalu, yang didukung tentunya oleh adanya perbaikan dari beberapa segmen, baik konstruksi, jalan tol maupun properti, yang dibungkus dalam 8 stream penyehatan itu. Nah, dari sisi beban keuangan Waskita saat ini juga sudah menunjukkan penurunan seiring dengan adanya restrukturisasi, di mana beban keuangan menurun, kemudian perbaikan likuiditas Waskita, sehingga kewajiban-kewajiban finansial perseroan bisa terpenuhi secara bertahap, dan dengan adanya perbaikan pada pendapatan usaha dari peningkatan produksi dan juga tadi penurunan beban keuangan, tentunya didukung pula dengan adanya gain yang positif dari pelaksanaan strategic partnership di jalan tol melalui divestasi. Kita alhamdulillah di semester 1 tahun ini sudah bisa mencatatkan laba bersih kurang lebih 290 miliar, yang mana ini menunjukkan peningkatan 90% secara year on year. Nah, dari sisi neraca, Waskita juga secara perlahan mengalami penguatan dari adanya penurunan hutang, penurunan kewajiban, penurunan liabilities, yang disertai juga peningkatan ekuitas bagi perseroan. Nah, Mas Yasid sama teman-teman investor, tentunya dengan dilakukannya keseluruhan program perbaikan ini, kami mengharapkan kondisi likuiditas Waskita juga semakin kuat.
semakin mampu menurunkan level utangnya, memperbaiki level debt to equity ratio-nya. Nah, di sini kami sebagai manajemen baru di Waskita memiliki komitmen penuh kepada para stakeholder untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dan menjadikan Waskita sebagai perusahaan konstruksi yang kuat secara fundamental serta memiliki portofolio bisnis yang seimbang, sustain dan sehat tentunya. Mungkin itu Pak, agak panjang ya Mas Yasid ya. Memang kalau cerita perbaikan penyehatan Ya, Waskita sangat menarik Mas. ya, ini manajemen baru nih, dia sejak kapan ya Pak ya? Kita kepo nih Pak sedikit Pak. Oke, manajemen baru kami baik board of director dan komisaris ini dimulai yang baru ini 16 Juni tahun ini Mas. Oh, tahun Jadi ini. Oke. kalau dari saya berlatar belakang perbankan. Selama 26 tahun saya berkarir di Bank Negara Indonesia. Sehingga saya kurang lebih baru 4 bulan bergabung dengan Waskita. Kemudian juga dari sisi direktur operasional ini merupakan tenaga-tenaga muda yang berasal dari karya lain. Dan kalau dari sisi komisaris kita diperkuat dari mantan kepala BNN, mantan pimpinan di KPK dan juga Kejaksaan Agung, serta beberapa bapak-bapak komisaris kami itu berasal dari pejabat-pejabat struktural di kementerian. Ini harapannya lebih memperkuat implementasi 8 stream penyehatan di Waskita, Mas Yasin. Iya, kalau semangat sekali ya. Kalau saya lihat juga ini secara manajemen lebih solid ya kayaknya ya untuk yang baru ini. Ya, kenapa kita tanyakan Pak? Karena kita ini nggak hanya faktor kuantitatif aja Pak, tapi kualitatifnya nih teman-teman juga pengen tahu gitu ya. Setuju. Oke, mungkin kalau secara kuantitatif Pak, tadi saya pernah melihat bahwa debt to equity rasio dari Waskita ini beberapa tahun lalu mencapai 1.100% gitu ya. Ini ada potensi terjadi di burden gitu. Kemudian sekarang saya lihat itu di bawah 700% ini progresnya sangat signifikan sekali sebetulnya ya kalau kita lihat ya. Nah, kira-kira debt to equity ratio ini akan ditekan sampai level berapa persen gitu Pak ya? Untuk idealnya itu seperti apa ya?